lagi udah Jadi- siang Bu. Iya. Jadi gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Senang sih hari ini. Oke. Ya gitu capek senang ada. Jadi mau ada yang perlu dibantu? Sebenarnya lebih ke pengen cerita aja dulu. Iya. Cerita apa ya Bu? Terserah, coba diungkapin apa yang dirasakan mungkin. Lebih ke kalau hari ini aku tuh seneng karena nggak ada matkul. Iya. Ya kayak ngerasa kemarin kan aku udah nulis buat apa namanya nulis tugas gitu kan. Akhirnya aku apa sih namanya hari ini nggak ada kelas tuh menurut aku buat bisa istirahat gitu. Terus habis itu tadi juga aku udah makan, aku seneng kayak gitu aku seneng lebih ke itu sih. Tapi kadang aku merasa hari-hari itu ya kayak capek banget. Tetap kadang aku capek banget tapi aku kalau bandingin sama orang lain itu tuh dia apa ya secapek itu tapi dia nggak pernah ngeluh. Tapi kok aku ngeluh ya kayak gitu. Kenapa sih aku tuh selalu ngeluh gitu kayak gitu. Kenapa aku selalu ngebandingin diri aku sama orang lain gitu. Padahal kan harusnya enggak ya. Iya. Seharusnya kamu tidak perlu membandingkan diri kamu dengan orang lain karena kita tahu kemampuan orang juga beda-beda, latar belakang orang beda-beda. Mungkin yang kamu ngerasa capek banget, juga orang lain juga bisa capek banget, bisa enggak gitu. Karena kan kondisi orang juga beda-beda gitu. Jadi kamu nggak bisa bandingin diri kamu dengan orang lain. Ya, aku tuh mau cerita kalau tentang kadang aku ngerasa capek banget itu gara-gara kan aku di pondok ya, di pondok. Terus di situ aku tuh ngerasa kayak pengen pulang gitu. Itu kalau aku pengen pulang kayak apa sih, di rumah juga kadang capek kayak ya di apa sih, kalau misal aku pulangnya lama emang capek. Tapi kalau misal dari itu terasa bangetnya kalau misal di rumah tuh bener-bener di apa sih kami misalnya di apa di kalau dulu tuh kenapa aku merasa kayak gitu karena aku merasa dulu itu waktu SMA itu kan aku kan mondok terus habis itu kan mau kuliah. Nah mau kuliah ini kan ada SNBP, ada UTBK, terus ada apa namanya ada mandiri. Nah ini tuh dosen aku tuh awalnya tuh keterima SNBP nggak keterima maksudnya keterima siswa eligible. Nah terus tapi itu aku tuh nggak lolos karena ternyata aku backlist. Akhirnya aku TBK kan waktu TBK itu ini kan waktunya tuh sama lebaran tuh deket banget. Nah berarti kan liburannya juga lebih deket dan aku sering otomatis aku sering pulang dong karena kan papa juga libur. Nah di situ aku ngerasa kayak aku gak suka sama lingkungan keluarga. Terus di situ udah tuh aku TBK, habis TBK ternyata aku ditolak. Nah waktu habis TBK itu kan aku udah di fase di rumah, udah mondok aku udah selesai kan harusnya. Nah waktu aku di rumah itu aku ngerasa aku sendirian karena kakak aku ngajar aku tuh di luar kota semua, maksudnya di luar rumah gitu di luar kota. Nah dari situ aku ngerasa kayak aku terus yang disuruh-suruh dan ketika aku nggak ngelakuin hal itu aku tuh selalu dibanding-bandingin sama adik aku kayak orang ini aja rajin kok kayak ini kok kamu enggak sih kayak gitu. Terus dari situ ya aku ngerasa apalagi aku orang yang sensitif sama kata-kata orang. Terus aku kayak ya aku malah ngelakuin hal itu aku malah nggak suka, malah aku tinggalin karena aku juga gitu ini tuh kayak pasti kamu gak ikhlas ya jadi gak ikhlas gitu. Soalnya aku kayak ya emang kalau sewaktu-waktu kayak misalnya 1 kali 2 kali biasa. Jadi itu terus kayak aku ngerasa kayak aku udah betul-betul aku gimana sih caranya buat keluar rumah ini. Dan waktu itu aku tuh kayak misal aku diajak apa sih namanya keluar sama teman aku itu tuh aku gak dibolehin karena mungkin orang tua aku lebih suka ibu aku ya. Ibu aku tuh ini apa sih namanya pernah dengar berita-berita itu kan berita-berita banget pondok itu tuh banyak banget yang kayak kasus kayak misal pusatnya ngapain
lain, ini nggak beres soalnya. Nah aku tuh kita mau keluar sama temen aku kenapa adalah cewek, dan itu kayak ibu aku juga udah kenal sama orang itu, tapi kayak pandangannya ke orang itu emang nggak kayak rada nggak enak gitu. Terus dari situ apa sih namanya, ibu aku itu yang ngobrolin aku, terus aku nggak diridoin, aku nggak diusin, karena aku kayak sih kayak aku mau keluar tapi gak boleh, aku takut. Nah di situ ya udah aku tuh karena sih kayak kesel gitu kan, aku terus ngurung diri kan, aku nggak berani marah-marah, ya aku tutup kamar kayak nggak mau makan gitu lah, aku suka. Dan aku kan lagi fase kayak mikir, oh ini aku nunggu hasil TBK keluar nih gitu. Nah udah tuh kayak gak dibolehin ngapain, kayak yaudah ini aku di rumah ngaji, bantuin orang tua kayak gitu. Sedangkan aku tuh sendirian, nggak sama adik-adik aku, kakak aku, nggak ada yang ngibur gitu. Terus dari situ kayak aku rasa aku butuh someone untuk apa sih namanya, cerita. Tapi di situ aku emang punya satu ya. Nah dia itu di situ juga waktu aku downloadnya itu, aku merasa dia itu juga sibuk sama dunianya sendiri ya. Dan ini aku nggak nyalahin dia ya, tapi emang kayak apa ya, di saat aku yang butuh ternyata dia belum bisa bantuin aku, ada gitu. Nah malah di situ juga ada muncul pikiran aku kayak, oh orangnya kayak gini ya, gitu loh, nggak gimana sih, aku apa harus aku terus sih kayak bikin aja gitu, kayak aku malah mikir hal yang kayak semuanya aku pikirin gitu. Terus tadi yang harusnya aku bercerita ke orang, aku sendiri. Terus akhirnya beda ya, aku tiap malam kayak tenang ya, orang kan pasti kayak udah nggak ini lagi gitu. Misalnya udah tuh pengumuman NCTWK tapi tetap aja orang tua aku yang sempat aku lebih kayak ya aku gak terima, itu mereka sedih kayak gitu. Orang ibaratnya juga ya aku aja pengen diterima gitu, biar anak kuliah. Terus akhirnya si orang tua aku ini semakin aku gak diterima, semakin aku di rumahnya semakin gak sibuknya lebih lama doang gitu. Akhirnya aku bingung, Allah ini gimana ya. Dan aku tuh sangat menghindari mandiri karena ya tahu kan mandiri tuh bisa banyak tuh ngeluarinnya gitu. Dan orang tua aku di posisi itu memang keadaannya tuh bukan yang sejaya dulu, kayak lebih ke apa namanya, ada doanya gitu kan setelah pas COVID itu. Jadi aku kayak dapet tuntutan dari aku harus kuliah, atau aku harus paling lanjutan atau aku harus modal, atau aku di rumah. Kalau misalnya aku disuruh di rumah, aku juga mau, karena ya coba bayangin kayak kalau misal aku di rumah pasti itu tadi tekanan tambah pasti kan. Nah dari situ aku gak suka di rumah gitu ya, aku mau keluar dan gitu. Tapi alhamdulillah tapi di situ aku merasa down, dan aku kayak cuma nangis, kayak diem di kamar, kayak diem nggak tahu mau kemana gitu kan. Tapi orang tua tuh alhamdulillah mereka bilang kayak ya udah coba mandiri aja, coba mandiri. Coba mandiri kan. Terus dari situ akhirnya orang itu support aku. Nah itu aku doain aku akhirnya bisa buat ngedapetin ini apa namanya, jurusan itu ya. Tapi di masa kayak itu aku pernah merasa ini, kan aku juga nunggu ya, tahu ibaratnya kayak gini. Aku sih namanya, kalau misalnya aku mau diterima, aku tuh harus berbagi sama orang tua, harus mengerti orang tua. Sedangkan pikiran ini kayak orang tua aku kan kayak terlalu kayak gitu, dan aku gak suka aku gak diterima, apa aku diterima itu gara-gara aku kurang ini ya kayak gitu. Kayak ibaratnya ya muncul pemikiran bahwa kalau kamu gak terima itu gara-gara kamu di sekolah gitu. Iya, ada gitu. Ya aku rasa kayak aku harus gimana ya kayak gitu. Aku juga cerita ke sahabat itu tadi nggak kayak gitu, terus kayak apa ya namanya gitu.
tahun ya nggak berarti aku rasa kayak kalau aku setiap ulang tahun kayak itu sih nggak ada malah dari aku ulang tahun itu aku merasa aku juga sedih. Nah itu aku di situ aku dimarahin orang tua aku gara-gara apa ya. Nah gara-gara aku sore-sore itu rasanya orang yang udah aku merasa di sini itu diri aku depresi kayak ini nggak bener sih kayaknya karena aku ada tidur terus gitu kayak ya gitu lah orang tua yang ngeliat anaknya kayak tiduran terus kayak udah sore kayak dia ngapain kayak gitu ya aku sadar kalau aku harus nyapu kayaknya tuh aku itu mau nyapu tapi emang belum ada kayak tindakan buat nyapu gitu loh tapi bentar lagi dan orang tua tuh kayak emang lagi emosi ya gitu akhirnya aku di situ dimarahin dan awalnya tuh sepele aku nyapu ya nyapu tapi di setelahnya aku kan ya namanya aku nyapu gitu kan sambil kayak tanya orang kayak gak lepas kayak gitu aku dimarahin di situ kamu nyapu duit kalau nyapu tuh yang ikhlas kayak gini kamu dimarahin kayak aku udah bilang siapa sih yang gak ikhlas kayak tapi aku gak nada tinggi tapi udah kayak siapa sih yang gak ikhlas sama aku udah kayak gini kamu kayak gini kayak terus aku dimarahin orang lain sampai kayak bener-bener aku merasa apa sih ungkapan orang tua aku itu omongan orang tua aku itu bukan hal yang sebaiknya buat aku gitu. Aku nggak pernah ya ngerti orang tua kayak gitu. Dan aku selalu ngebandingin kalau orang tua aku tuh orang tua aku sama orang tua lain itu berbeda gitu. Dan aku lebih suka gimana cara ngaturnya orang tua lain itu ke anaknya gitu. Jadi aku sedih banget kalau misalnya ada orang yang cerita tentang orang tuanya ternyata orang tuanya itu sayang sama dia aku sedih tapi aku merasa juga digituin sama orang tua karena orang tua itu juga terkadang seberani sama dia mungkin aku karena anak juga ya jadi terkadang gitu. Tapi kamu mulai saat itu kayak berpikiran mulai ngebanding-bandingin orang tua kamu dengan orang tua lain karena kamu nggak di-treat sesuai apa yang kamu pengen gitu. Banyak kayak ya banyak aku gitu aku juga pernah dengar kan aku juga pernah apa nih takut gitu kalau orang tua itu sebenarnya namanya support anaknya bukan kita memberikan atau menuntut aku merasa kayak tolonglah support aku bukan kan aku bilang ini psikologi ya orang tua tuh bilang kalau misal kamu dari agama kita dari pendidikan dasar mungkin kamu gak diterima gara-gara kamu dunia psikologi gitu nah aku coba-coba terus tapi kayak ya aku ada ngerasa sakit sama itu tapi aku bilang aku boleh ibu bolehin kamu masuk psikologi gitu tapi waktu gagal itu kayak ngerasa kayak kayaknya kamu tuh gak di psikologi deh harapan aku di psikologi itu dihancurkan kayak gitu tapi waktu aku mandiri tuh aku bener bilang ke orang tua bu aku boleh nggak sih masuk psikologi apa jangan-jangan misalnya itu apa sih namanya aku masuk psikologi itu nggak bisa apa gara-gara yoga ngerjain apa atau gimana dia bilang nggak ibu dari kalau bisa aku doain kayak gitu aku merasa aku juga menurut aku masih aku sayang mungkin pikiran-pikiran aku itu kayak aku gak disayang itu waktu yang dimarahin gitu dan kalau misalnya aku dimarahin kan aku tuh gak pendem ya aku gak ada yang ya awal terus yang gitu kayak tadi cerita tadi kan orangnya kan beda negara ya nah orangnya beda negara itu apa sih namanya waktunya juga beda dia juga kerja jadi aku merasa kayak kan habis malam aku harus nangis dulu gitu diem dulu aku sangat malas berinteraksi dengan orang kita dan aku merasa itu akhirnya itu punya gangguan ya tahu tadi aku Jadi self diagnosis kamu ya. Oke. kalau Lagi. itu udah nangis ya Jadi selama kayak masa kamu libur dan berada di rumah tuh kamu kayak ngerasa aku tuh nggak suka lingkungan
karena gara-gara kamu tuh dimarahin, jadi kamu berpikiran bahwa orang tua kamu tuh gak sayang sama kamu, kurang mendukung apa yang kamu pengen gitu dibanding-banding, jadi kamu merasa seperti itu. Aku ini ngerasa nggak suka di rumah. Oh Iya. jangan, tolong aku di rumah gitu. Oh ngerasa aku sebenarnya kan katanya kan orang tua kan yang menjaga ya. Ini kan pengen cara menjaganya mereka tuh beda. Aku dibebasin deh, tapi tuh Dikasih batasan, orang waktu gitu ya. bukan harus ditutup ke aku gimana. Aku kayak udah aku disuruh di rumah, nggak punya apa-apa. Aku tak videonya terlalu gitu aku. Dan kalau misalnya aku selalu kayak orang tuh yang berusaha sama aku kayak gitu, apa sih namanya, apa sih kayak nggak benturan ya di rumah malah main gitu. Main kan waktu aku kebiasa orang kebiasa ngapain sih kayak gitu, kayak gak ada kerjaan gitu ya. Menurut aku emang gak ada kerjaan karena dulu mungkin gak itu ya, gak maksudnya buat anak sekarang, buat aku itu hal yang kayak wah diajak melakukan biasa sama temen apa seru aku juga kan ya. Nah aku juga bukan yang keluar kayak terus gitu loh, terus ya 1 hari 2 hari itu aku baru aja pulang dari pondok kayak 2 mingguan kan lumayan ya buat jalan gitu. Dan aku juga di situ kayak main tuh bukan minta uang orang tua gitu, tapi orang tua lebih kayak kalau emang itu gak penting gak usah gitu, bisa gak penting buat akademik gitu. Dan di sisi lain kamu juga butuh hiburan lah, Karena aku gak punya tas untuk ya di pondok terus gitu. Terus karena aku gak punya tas kan, kayak kakak aku di luar, ada aku di luar, gak punya tempat main, gak punya gitu. Terus tapi ibumu tuh bilang tapi kalau kamu mau biasa sama kakak kamu gak apa-apa gitu. Tapi kalau sama temen tuh jangan gitu, karena kayaknya dari lebih masalah KBT gitu. Jadi orang tua kamu tuh justru ini ya, punya semacam stigma sama teman-teman kamu gitu ya. Kayak ngerasa apa namanya kan nggak baik, tapi lebih ke apa ya, anaknya tuh kayak gini, jadi tuh kamu nggak usah main sama dia kan. Tapi akhirnya waktu aku udah kuliah, aku kayaknya diajak main sama dia boleh dia gitu. Tapi karena orang tua aku lebih kayak mungkin dia udah kuliah udah gede gitu ya, udah karena aku tuh sangat punya istilah kayak kadang gini kadang gitu. Tapi yang masih sama itu adalah cara mereka membantu aku, kadang ngebandingin aku kan disuruh beasiswa buat keringatnya orang tua. Nah aku dibandingin sama orang itu tadi, temen aku yang tadi, temen TPK dia dapat dia tuh dapat, tapi dia tuh awalnya gak dapat ini kan akhirnya dia kan namanya kuliah udah keterima di kuliah daftar kuliah di UIN kalau sana. Nah dia keterima tapi gak diambil, tapi dia lanjut tahrid. Nah di situ setelah mendapat kabar kayak orang ini aja bantuin orang tuanya udah banget gitu kan. Dia itu loh gitu ya, bukan membandingkan untuk kamu gitu, tapi kayak dia tuh mau kudus gitu, kayak mau di rumah gitu. Karena aku kan lebih ke orang tua aku sebenarnya pengennya aku di rumah gitu, buat menjagain orang tua aku kuliah di kudus gitu. Karena tapi aku nggak mau, aku pengennya aku disuruh di kuliah kudus dengan keadaan aku di rumah itu sama seperti aku kayak frustasi ya tugas kayak gitu, malah kayak gitu, terus kepala aku kayak gimana gitu. Terus akhirnya aku udah kuliah, terus kemarin aku pulang, terus aku dapat kabar dia itu kuliah di Kudus dapat beasiswa, nah fakultas hukum. Nah kayak aku gini, itu loh anaknya itu tuh apa sih namanya kuliah di Kudus dapat beasiswa malah, kamu kenapa enggak gitu ya, kayak takdirnya kan beda-beda ya, kayak kamu nggak, aku bilang kan ya, kamu nggak bisa dibanding-bandingin, dia aku gitu. Tapi aku betulnya support gitu kan, cara ngebandingin, aku beraniin gitu karena aku kayak capek gitu loh, tolong ngertiin aku.
aku nggak tahu ya itu aku menurut aku yang salah atau orang tua aku yang salah. Tapi waktu itu aku pernah kayak ngomong ke kakak aku tuh nggak suka tau sakit hati dari kita kalau gitu minggu ya. Terus kakak aku bilang ya dimaklumin aja orang apa sih namanya, ibu kan enggak yang kayak kamu berpendidikan tinggi, makanya ibu juga nggak kuliah kayak cuma sampai apa namanya SMA. Ya wajar dong nggak tahu ilmu yang kamu pelajarin ya, jadi kasihlah apa namanya ruang buat kayak oh gara itu tuh nggak kayak gini, jadinya maklum lah, oh maklumin gitu, maklumin ya kayak aku ada ngerasa ya udah ya gitu, ya udah maklumin deh. Lalu setelah kamu kuliah di sini, lalu apa kamu menjalani kehidupan seperti ini, terus kamu masih punya rasa kayak gitu nggak sama orang tua? Lebih kayak apa namanya, kalau misalnya katakan tadi aku udah nggak ngerasa ya, karena mungkin aku udah jauh dari teman itu tadi ya kan, aku lebih ke di pondok bebas. Ini absen bebas tapi ada batasan dia, tau bebasnya kayak aku mau ngelakuin misal aku masak, nah aku makan apa aku nggak dimarahin, terus dari situ kayak aku keluar buat reward beli ini nggak dimarahin, tapi aku tahu batasan aku pulang jam berapa, misal sore gitu enak keluar boleh, nggak diomong-omong yang aku dengar banding itu nggak ada. Aku nyapu dengan suka hati aku, kayak aku tahu ini harus nyapu, harus kayak gitu, aku lebih suka kayak gitu kan. Terus tapi kalau aku rasa pulang itu tapi lebih mendingan awal-awal dulu kayak ngerasa aku udah pulang, aku gak pengen pulang, tapi kalau aku udah pulang orang tua aku pasti berpikir kalau aku tuh udah sayang sama keluarga gitu. Aku pernah tuh dibilangin aku kan gak pernah nonton yang di sini gitu, sayang keluarga gitu kayak gitulah gitu. Jangan jadi orang yang individualisme nggak sayang keluarganya. Kadang aku juga pernah dapet kata-kata kalau misalnya emang waktu sama keluarga itu semakin dikit ya, dan emang ya gimana ya, orang kita kan ada daerah saya, apalagi aku kuliah di luar kota, aku ngobrol menurut aku tuh hal yang misal ini ada kegiatan baru ini sedangkan dulu kan di sini, menurut aku lebih prioritas yang itu, tapi orang tua tuh nggak bisa ngerti dia, orang aku pengennya ibu aku lebih baik aku, ibu aku tuh lebih pengennya kecepatnya gitu. Kalau misal ayah itu lebih kayak bilang gini, kalau emang kamu gak mau buat pulang, kamu tahu keadaannya nggak bisa gimana, ya udah nggak apa gak pulang gitu. Ayah tuh gitu, aku lebih suka ke ayah kayak gitu. Dan kalau misal kayak dia kan aku lebih suka ke ayah kayak gitu kan. Kadang ibu aku sama apa namanya kakak kalau mbak tuh yang paling bisa ngalah yang anak spesial gitu, aku merasa kayak aku ya Rasa iri. ya aku tapi emang merasa banget buat aku gitu, mungkin karena aku anak pertama kakak aku udah tahu kayak takdirnya gitu, terus hari aku tuh kayak gak bisa diandalkan gitu. Nah ayah aku ini ngandelin aku, apalagi aku masih jurusan psikologi universitas yang umumnya dipengen ayah kayak mungkin ayah tuh pengen anaknya tuh ada yang di UIN negeri, UNES gitu kan, kakak aku gagal ya. Kayak aku kayak mendapat tuntutan tapi juga nggak dituntut kalau ayah aku lagi kayak saat aku sebisanya semampu kamu ya, ayah lebih pengen kamu tuh lebih menjalani proses kemampuan kayak. Terus kalau misal ayah tuh lebih kayak aku suka buat kalau misal ayah apa sih namanya nasihat gitu, itu lebih enak sebenarnya daripada orang ibu gitu. Kalau ibu kan Oke, jadi kamu kalau di rumah tadi merasa kayak pengen keluar dari rumah karena kamu nggak gimana ya, kamu kurang suka dengan situasi di mana kamu disuruh-suruh sama ibu kamu gitu. aku ngerasa kayak ibu apa yang nyuruh aku terus gitu, padahal itu emang kewajiban anak sih. Dan lagi-lagi aku nggak yang ngebandingin, harusnya aku tuh kayak apa namanya, orang itu emang kewajiban anak ya, orang yang lain
lain di sana juga kayaknya bantuin orang tuanya, tapi kayaknya orang tuanya itu deh cara nyuruhnya beda, kayak baik banget sih kayak. Dan di saat itu ada temen aku curhat kayak tentang sama kayak aku, ada yang sama kan aku punya beberapa teman. Nah yang curhat itu dua orang. Nah yang satu sesuai dengan kondisi ekonomi aku, yang satunya lagi sesuai dengan kondisi kayak gimana orang tua cara ngelapin orang tua ke aku. Nah di situ aku lebih kayak ternyata kayak gini ya capeknya, kayak ternyata aku ada dukungan buat apa sih namanya, bukan, ternyata aku sangat-sangat tertekan, sangat-sangat menderita, kayak menderita paling sedunia gitu ya. Tapi waktu dipikir sekarang kayak aku lebih kayak kalau misal aku tahu kayak gitu, caranya aku lebih minimalisir aku buat ngomong. Dan aku kayak kalau emang udah waktunya nyapu kayak gitu, udah sore tuh, sebelum aku kayak udah nyapunya aku langsungin aja jam 4 gitu, daripada aku harus tunggu setengah 5 atau jam 5 kayak gitu. Tapi nanti juga tetap kadang kalau misalnya aku nyapu duluan gitu ya, kadang tumben nyapu kayak tumben gini gitu kayak apa sih. Terus aku kan punya toko ya, aku dulu sering banget dibanding-bandingin buat jagain toko. Aku tuh orangnya nggak suka buat ketemu orang lain gitu ya, bukan nggak suka, lebih ke aku nggak bisa sulit kayak menurut aku introvert, tapi kan nggak boleh ya dibilang introvert tuh sulit buat bersosialisasi gitu kan. Aku lebih kalau misal emang ada orang yang jaga toko duluan, apa kayak ya udah kamu yang jaga, kayak aku di dalam gitu kan. Tapi orang tua kayak kalau bilang orang adik kamu jadi disuruh jaga, mau emang kamu nggak mau kayak gitu, kayak digituin kan. Aku yang ngerasa kayak jangan dingin kayak gitu kan. Terus di situ ya udah aku jaga tuh. Terus aku kalau kadang dia jaga tuh, karena kan emang menurut aku muka aku kayak gini ya, aku kalau enggak senyum memang kayak orang nyerengin atau orang itu ya gitu kalau gini. Kalau nggak senyum pasti orang kayak kelihatan aku bad mood gitu ya. Aku kayaknya kalau emang aku bad mood emang kelihatan banget muka aku bad mood ini. Terus aku di situ gimana lagi sih gue, ya Allah, aku kayak udah bilang, aku udah membangun kayak mau beli apa, bilang terima kasih. Menurut aku udah ngasih ke pembeli itu kayak pelayanan yang menurut aku bagus. Karena orang tuaku ngelihat aku tuh di saat terakhir aku ngelayanin seorang itu gitu loh. Dia nggak tahu apa yang terjadi biasanya, kayak mungkin ngelihatnya waktu itu doang ya, kayak langsung ngejudge aku, kayak aku nggak suka ya langsung dijudge gitu ya. Ya itu aku kayak ngerasa gitu, aku gak suka kalau terus aku kadang ngerasa kayak kenapa ya aku gak bisa sedekat kakak aku sama orang kakak gak bisa sedekat interaksinya kakak aku sama ibu aku. Dalam artian kayak misal kakak aku tuh bisa banget cerita sama orang ibu aku gak bisa ya kayak gitu, kok gak bisa ya gitu. Sedih sih kalau itu, karena harusnya hubungan aku sama ibu aku tuh lebih deket gitu kan. Tapi kok aku nggak ada ngerasa hubungan aku deket sama orang tua ya, kayak seharusnya rumah pertama aku, rumah yang harus aku kunjungin di saat aku capek itu orang tua aku enggak gitu, aku malah orang lain dan pasangan. Tapi kan pasangan bukan, maksudnya kayak tadi kan, aku juga gak bisa menjangkau dia karena dia emang belum hal bagiku ya kalau misalnya kayak gitu. Kayak ya Allah, aku gimana sih harusnya gitu. Dan aku, nah itu sih Bu, kalau misalnya dalam keluarga aku kayaknya punya cerita lagi yang menurut aku di saat itu kayak juga depresi, karena aku kayaknya sampai turun BB itu 3 apa 4 kilo, 4 kilo bisa itu dalam waktu 1 mingguan 2 mingguan itu. Apakah boleh cerita? Oke, boleh. Kalau kamu berkenan buat cerita silakan. Nah ceritanya aku tuh sama dia tuh udah 1 tahun. Iya. Ini pasangan kamu? Iya, bukan pasangan sih, lebihnya kayak gak ada hubungan. Kayak cuma teman awalnya, cuma teman. Berarti lawan jenis ya? Ya, teman jenis. Aku tuh ketemu dia tuh di online, di sosial media. Ya, sosial media. Nah waktu itu ceritanya tuh akan mondok
beneran mondok di SMA ini. Nah aku ketemunya di Desember 2022. Nah waktu itu aku tuh ketemu dia itu kan di media sosial, di aplikasi kayak gitu kan. Nah aku kenapa bisa kenal aplikasi itu karena temen aku tuh kayak tiap malam tuh kadang tuh sekolah gitu kan, sekolah sama apa sih kamu ke sekolah, kayak aku berasa aku gak minat. Tapi waktu itu semenjak liburan pondok, liburan semester itu aku kayak ngerasa aku juga butuh dong, ya namanya apa sih remaja gitu ya, tertarik juga gitu ya, kayak tertarik gitu. Aku kayak pengen banget punya orang yang seseorang. kayak gitu bersama gitu. Habis itu ketemu dia, tapi awalnya aku gak ketemu dia, awalnya tuh aku ketemu orang-orang lain gitu kan. Akhirnya aku ketemu dia tuh aku ngerasa kayak dia orangnya dewasa ya kayak gitu. Dia orangnya dewasa, kok bisa ngajarin aku tentang hal-hal gitu. Nah akhirnya aku mencobalah buat kayak ya sering kadang kayak tanyain kabar, kayak hari ini tuh kayak gimana sih, kan orang dia kan pelatihan, aku sekolah. Nah jadi tuh kita tuh emang kadang terus dari pagi sampai sore itu nggak saling pegang HP. Nah waktu malamnya kita tuh saling cerita gitu. Nah jadi kan saling cerita, ada cerita kita capeknya kita tuh dikasih wadah gitu ya, ibaratnya kayak. Nah dari situ aku merasa seneng, dia kayaknya juga seneng kayak gitu. Dan akhirnya kayak gimana kita emang kayaknya kalau nggak usah dikatain kayak bilang aku suka sama kamu, tapi emang mengalir aja, kayak mengalir. Terus emang kayak ya akhirnya bukan nyatain, tapi emang kalau kegiatan ya kalau bisa aku tanyain ya kalau memang gitu emang nggak suka ya kayak gitu kan. Ya udah berarti emang suka kan. Terus akhirnya berjalan sampai tadi di waktu aku UTBK itu aku juga masih sama dia. Dan aku ngerasa apakah aku harus putus dia, karena dia itu saat itu udah perayaan ke Jepang. Dia mau udah beda negara ini kan. Nah terus akhirnya tapi aku ngerasa aku harus bertahan, kayak aku kalau dia nggak mulai aku kayaknya jangan dulu deh, kayaknya aku harus tanya dulu deh gitu. Tapi aku sebagai cewek aku perasaan gitu kan sakit banget kalau misal dia ngediemin atau kayak nggak ngabarin, padahal kan belum tentu dia tuh nggak ngabarin tuh kayak gimana. Tapi menurut aku perlakuan dia setelah di Jepang sama sebelum dia di Jepang tuh beda banget gitu. Apa sih namanya, kayak kan lebih kalau pas waktu di Indonesia kan dia lebih ini ya, lebih apa sih namanya, lebih kayak nanyain kayak lucu gitu loh, kayak romance gitu. Terus waktu dia kepergian ke Jepang tuh kan dia kan emang di Jepang tuh nggak langsung kerja, tapi ada kayak namanya apa ya, kayak diisolasi dulu buat yang kayak dilatih dulu gitu. Terus habis itu, nah di situ kan HP-nya emang nggak dibagiin, mulai cuma dibagiin cuma berapa jam, 2 jam gitu. Dan di situ kita nggak bisa call-an, nggak bisa ngapain gitu. Nah akhirnya kayak di situ renggang dong komunikasi kita. Aku ngerasa kayak ya gitulah, kayak suka. Dari situ akhirnya alhamdulillah aku bisa ngejalanin sama dia sampai aku di pondok, sampai aku kuliah gitu. Nah waktu kuliah pun aku masih kayak sampai dimana kayaknya 2 hari aku bilang ke dia, aku nggak apa-apa nggak sama kamu gitu. Karena kalau misal aku emang kamu butuhin, kamu bakal ngechat, aku yakin gitu. Ya udah aku cuma ngechat tuh jerit kayak ya Allah kamu ngechat aku doang kayak gitu. Ya itu udah berkali-kali sih, cuma hal ini kayak berarti sakit banget. Berarti kamu emang nggak ngerespon aku gitu. Gak apa deh gitu. Kayaknya aku juga tahu kamu gak sibuk, orang kamu buat SG atau apa gitu. Di situ udah tuh aku biarin, aku fokus sana. Waktu itu kan ospek. Tapi di waktu aku ngerjain ospek itu, dia tuh tiba-tiba ngechat, nanyain aku, kamu tahu nggak caranya? Dia kan tahu aku anak psikologi gitu, padahal aku juga baru semester pertama. Dia bilang, kamu tahu nggak caranya nanganin orang yang kayak gini gitu? Aku lupa dia nanganin apa. Coba deh kayak gini, aku bilang kayak gitu kan, setahu aku. Nah waktu itu aku masih kayak ngasih solusi ya, padahal nggak boleh. Dari situ, dia ngebilangin kayak
dia makin kayak nanyain kabar aku, lebih kayak care gitu, lebih perhatian gitu. Nggak tahu akhirnya itu sampai di akhir 2023. Oh iya, 2023 tuh dia bener-bener kayak aku ngerasa kayak aku ditreat baik gitu. Yang awalnya dulu dulu tuh pernah kan aku bilang aku bakal bisa nggak ya di post di kayak IG gitu kan. Kayak aku ngerasa aku bakal bisa nggak masuk IG SG kamu gitu. Nggak mungkin, dia bilang gitu. Oh ya udah gitu, karena aku juga gak mempersalahkan hal itu kayak gitu. Terus akhirnya dia tuh tiba-tiba aku pernah kan ngepost aku di IG, terus aku tag dia, aku juga tag dia dong. Terus akhirnya aku post lagi, terus dia tanya, loh kenapa dihapus kayak gitu. Enggak, tadi cuma salah kok, aku cuma nitip aja gitu. Loh beneran gak mau di repost. Kayak aku ngerasa kayak udah cair nih kayak aku ya udah kayak gitu. Dan kayak mulai dari situ aku merasa hubungan aku tuh bukan yang tentang kayak cuma cerita hari ini atau kapan atau cerita masalah. Tapi di situ aku kayak misal dia tuh suka banget sama ilmu psikologi kan. Nah kalau misal aku habis kuliah, dia tanya, oh kamu hari ini capek nggak kayak gitu. Terus tadi itu gimana, apa pelajarannya gimana kayak gitu. Aku kan juga nyeritain, terus kita saling bertukar pendapat. Menurut aku dapat insight baru, banyak tuh dari dia kayak gitu kan. Sampai di mana akhirnya waktu Januari akhir itu udah ya Allah kayak udah berbeda lagi. Terus habis itu di mana di saat itu kayak apa sih namanya, Januari kita nikah, Januari akhir itu aku sama dia itu apa ya, dia ngerasa kayak nanyain hal-hal yang kayak tiap hari kayak gitu. Kadang tuh aku tanyakan kenapa nggak call kayak gitu, dia bilang kalau emang formalitas aja kan kayak gitu, nggak harus kan kayak. Ya menurut aku harus, bukan harus sih, kayak apalagi waktu itu aku kayaknya ngerasa aku butuh buat orang cerita gitu, karena capek ya nulis kuliah gitu. Tapi aku kayak kadang pada malu sama dia, kayak nggak pengen nyembunyiin aja, kayak nyembunyiin. Di situ udah tuh di Februari awal aku apa sih namanya, dia sama-sama kayak cuma kadang cuma 1 minggu tuh sama kali gitu kan. Terus akhirnya aku awal Maret itu dia itu ngebreakin kayak ngemutusin aku. Bilang break. Di sini aku yakin dia tuh nggak cari cewek lain atau apa sih namanya, kayak bosen atau enggak. Dia tuh bilang kayak ini aku tuh di jalur yang baik, kayak mungkin agama segi kayak apa di pondok, aku kuliah psikologi gitu. Dia bilang kamu tuh udah disekolahin, udah dipondokin kayak gitu kan. Tapi kamu tuh kenapa sih malah milih jalur yang salah gitu? Janganlah, kayak kamu tuh udahlah gitu. Itu dia bilangnya waktu bukan langsung break, tapi lebih ke setelah itu kan kita break itu aku nggak bisa ya buat awalnya kebiasaan aku yang kayak gitu langsung dia lagi kan nggak bisa. Kadang kita masih minta call, dia juga masih kayak ngerespon, oh boleh. Sampai di situ dia bilang kamu tuh harus sadar kalau kamu tuh baik loh, tapi kamu memilih jalan salah gitu. Sampai diumpamain coba kalau misal kamu mau ke Jakarta, kamu dari Surabaya, ngapain kamu harus bolak-balik kayak ke arah mana gitu loh, ngelewatin jalan yang seharusnya nggak kamu lewatin gitu. Ya terus aku ya udah gitu, terus aku diblokir. Nah di situ aku kayak dari mulai makan, aku jajan mulu tapi nggak pernah habis. Minum juga kayak minum nggak sehat, makan nggak teratur. Sampai di sana BB aku turun banget. Nah di situ aku udah, kalau apalagi itu kan aku udah break ya. Apalagi kalau misalnya aku ada kayak masalah keluarga, waktu itu kan ada ya kayak bukan saudara, kayaknya ada keluarga besar meninggal gitu. Dan aku waktu itu disuruh buat milih antara kamu nyimbangin pondok atau apa enggak gitu, kayak aku bingung, nggak ada sambungan tuh langsung kayak rasanya down banget gitu kayak. Ya Allah, kenapa sih aku nggak ada benar-benar orang yang buat aku cerita gitu. Teman-teman aku juga udah pada kayak sedih sendiri, mungkin
aku juga ya kayak Cuma cuma nggak enak gitu kalau mendapatkan aku enak gitu sampai cuma apa sih namanya ya udah apa sih dendam kayak udah hidup kayak sejalannya aja gitu padahal aku merasa kayak capek gitu gitu sedih ya di padahal aku udah ada masalah keluarga aku butuh sama nutak ternyata aku dapat nemuin tapi ternyata malah enggak nemuin gitu kayak gitu malah nyari masalah diri sendiri aku malah kayak gitu. Jadi kamu tadi udah kayak istilahnya sudah terbiasa buat setiap harinya ada tempat buat cerita, buat ada someone to talk, terus seiring berjalannya waktu dia kayak seolah-olah mutusin di satu pihak gitu ya. Jadi kamu merasa kehilangan seseorang gitu. Ditambah lagi dengan masalah-masalah tadi kamu kayak masalah dari keluarga lah, tadi ada yang keluarga meninggal, terus kamu juga ini masalah kuliah lah, pusing apa segala macam. Jadi kamu merasa tidak ada tempat buat cerita seperti itu. Jadi kamu merasa kayak capek aku tuh iya gitu. Sampai aku yang punya sahabat tolong kalau orang tua aku tadi cara aku ibu gimana ya biar kayak aku tuh lebih kayak pulang sama orang tua aku biar kayak mereka itu ngertiin aku gitu. Kayak jadi kamu tadi kan merasa kayak kalau di rumah kamu merasa pengen keluar dari rumah karena kamu tidak suka dengan kondisi rumah yang seperti itu, yang dimana kamu selalu dituntut seperti ini seperti itu ya kan. Jadi kayak hubungan kamu dengan ibu kamu juga kurang intens, kurang baik, bisa bilang seperti itu ya. Jadi menurut aku, ini menurut saya ya, mungkin ibu itu tuh, semua ibu tuh sayang sama anaknya. Nah mungkin caranya aja yang salah, karena kita sama ibu kita juga zamannya juga udah beda ya. Ibu kamu dulu dapat parenting seperti apa, jadi ibu kamu tuh kayak nggak tahu nih ngungkapin sayangnya tuh seperti apa. Buat kita yang generasi sekarang seperti itu, jadi kayak cara penyampaiannya aja yang salah, mungkin kayak belum tepat di kamu belum bisa menerima seperti itu ya kan. Nah sebenarnya tuh jadi orang tua tuh sayang sama kita, cuman bukan salahnya sih, kayak caranya aja yang mungkin belum tepat buat diterapin ke anaknya gitu. Jadi menurut saya kamu perlu membuka apa ya, pikiran, kayak kamu bicara dari hati ke hati sama ibu kamu, kayak ibu aku tuh sebenarnya pengennya gini bu, aku tuh gini aku juga pengen dekat sama ibu gitu. Kamu jadi mengungkapkan semua yang kamu rasakan ke ibu kamu. Nah mungkin di situ ibu kamu bakal ngerti, oh iya seperti itu. Jadi kedua belah pihak ini tidak ada yang salah paham tadi kan banyak salah pahamnya ya. Soalnya kamu ngerasa seperti ini, sementara ibu kamu juga paling mikirnya ini tuh yang terbaik buat anak aku gitu. Aku tuh tahu yang terbaik, cuman kitanya aja yang salah paham buat mematikan rasa sayang itu. Jadi mungkin lebih ke komunikasi antara dua belah pihak agar hubungan kamu dengan ibu kamu menjadi lebih baik. Jadi tidak ada yang tersakiti satu sama lain, jadi saling mengerti gitulah gitu. Jadi gimana menurut kamu? Ya sih bu, kayaknya aku harus perlu buat latihan kayak aku bentar apa ya, perlu latihan buat kecil-kecil kayak ngomong kayak basa-basi lah ya. Iya. Dari itu aku ngertiin juga, aku nerima apa sih namanya, nerima perkataan ibu aku, omongan ibu aku. Dan mungkin aku bisa kalau misalnya aku ngerasa itu nggak baik buat aku, kayak bu bisa nggak kayak nggak gini gitu, mungkin gitu ya, karena ibu aku juga perlu ngerti dong kan kayak gitu. Maunya anaknya apa seperti itu. Makanya gitu.
Jadi apa yang akan kamu lakukan? Aku aku kan masih di pondok ya. Iya. Aku mungkin akan pulang dulu. Kayak misal pulang nih minggu pertama, aku nanyain. Aku kadang udah nanyain nih bau kayak kabarnya gimana gitu kayak. Karena aku lihat teman-teman yang tiap hari ngabarin ibunya gitu kan. Aku bisa ya, gitu. Aku gak bisa loh, ya. Belum bisa. Jadi setelah ini kamu bakal mencoba berkomunikasi lebih lanjut gitu sama teman. So, aku mau berkomunikasi lanjut dikit demi dikit gitu. Iya. Ya dan aku harus melatih kayak gimana agar aku nggak terlalu sensitif sama hal-hal itu. Aku bisa kayak nggak mau ngerasa menjadi orang yang paling kayak salah kita nggak mau. Ya walaupun itu emang kemampuan orang berbeda-beda, tapi kayaknya aku harus melatih hal itu karena aku juga bukan di dunia ini bukan sendiri. Aku juga bisa harus ngertiin orang lain. Kalau aku mau ngertiin orang lain, aku harus bisa ngertiin orang lain gitu. Jadi itu sih. Iya. Juga tadi perasaanmu yang kayak merasa kurang apa ya, kamu tidak punya tempat buat cerita. Sebenarnya kamu tuh udah hebat banget tahu, udah sampai sejauh ini atas semua yang udah kamu laluin gitu. Jadi kamu kayak merasa ini ya, capek kadang ya. Soalnya nggak ada tempat buat cerita ya. Ya kamu mungkin bisa reach out teman-teman kamu buat apa ya, lebih membangun hubungan yang baik-baik dengan teman-teman, minta bantuan dengan teman, itu tidak salah kok. Kamu juga perlu diapresiasi, kamu juga perlu menyampaikan cerita kamu, apapun itu. Tapi kalau cerita ke teman kan masih ada rasa, mungkin kalau kita nggak banding sama dia, nggak deket sama dia itu masih apa ya namanya, takut dia buat cerita kayak gitu gitu tentang kayak keluarga kamu. Takut banget buat judge langsung kayak gimana gitu, takut. Atau kamu bisa cerita ke tenaga profesional. Nah ini di sini aku juga berani ngungkapin ini kayak apa ya namanya, ya aku apa sih namanya, yaudah ceritain aja kayak mungkin bisa jadi itu buat pengalaman orang lain, buat pengalaman jadi kayak dia tahu ternyata tadi yang mungkin aku kayak gini, dia tuh tahu ternyata kayak aku tuh kayak gini gitu, ada ya orang masalah kayak gini gitu sih. Nggak enaknya gitu sih, aku nggak terlalu dekat sama keluarga, jadi kayak akan melajarin kayak melajarin hal-hal yang kita di pondok kan kayak Islami gitu. Aku ngerasa kayak aku dengan yang aku pelajari itu aku nggak sesuai, jadi aku pikiran dulu kayak berarti aku salah ya, kayak ternyata ya Allah ternyata aku harus gimana ya gitu. Kayak kadang sampai doa kayak ya Allah kayak gimana ya caranya aku balik dekat sama orang tua aku, ya Allah kayak gimana aku intinya jangan sampai aku nih jadi anak yang kayak nggak berbakti sama orang tua gitu loh. Kayak tolong kalau misal emang aku nggak terlalu dekat sama orang tua aku, setidaknya aku bisa buat berbakti sama dia dan dia ngeridai aku di setiap jalannya aku gitu. Jadi takutnya gitu. Kalau masalah tentang yang tadi pasangan itu kayaknya aku udah clear sama dia, kayak ya udah karena dia udah gak ada respon sama aku lagi ya, kayak potong kayak udahlah aku nggak mau hidup di masa lalu itu karena aku juga ada urusan banyak itu bukan tentang dia doang kayak gitu ya. Bisa sambal total aku lebih ke sekarang kayak kalau misalnya emang aku masih bisa mendem sendiri aku mendem sendiri. Aku juga ada sekarang udah juga ada kayak kalau misal aku nggak ada tempat cerita, aku juga bisa cerita ke yang nyiptain aku kayak gitu lebih seperti itu. Dan emang mungkin sekarang kalau aku capek nih, misal aku capek aku langsung kayak tidur bukan yang kayak dulu kan sering begadang ya, nangis kayak lihat TikTok terus kalau TikTok yang kayak kata-kata gitu. Sekarang enggak, jadi malah ini ya terlarut-larut dalam dan aku kadang dulu kan kayak suka banget buat
buat story yang kayak galau-galau, misalnya aku kayak lagi terlalu sakit, kayak tadi aku dimarahin di bawah, kayak aku merasa sakit terus aku galau gitu, post gitu kan, menurut aku lebih kayak malah menambah galau aku ya, padahal sebenarnya aku bisa loh nggak harus galau kayak gitu kan. Aku ya mungkin sedih tapi bukan terlalu, bukan dramatisir ya Bu kayak gitu. Aku sekarang lebih kayak sebisa mungkin kau jangan kayak buat kayak gitu deh gitu, terus apa, tapi lebih enak sih menurut aku, lebih kayak kalau misal aku capek ya udah aku tidur. Tidur cepet tuh lebih, menurut aku lebih efektif, soalnya biasanya aku langsung kayak udah gak ada pikiran gitu seperti itu. Oke, jadi setelah kita tadi membedah ya, apa yang kamu, gimana? Kamu ada yang perlu disampaikan lagi atau kamu dapat insight apa gitu setelahnya? Lebih ke mungkin lega banget, kayak akhirnya aku bisa ya cerita gitu, berani cerita gitu. Kalau insight tuh kayak apa ya, wawasan buat aku lebih ke Memperbaiki tadi ya. memperbaiki, aku nerima hal baik, nerima keadaan dulu deh gitu. Mungkin aku terlalu memandang apa sih namanya, terlalu nggak berpendapat satu pandangan doang, satu kacamata doang gitu, bukan satu dari kacamata lain gitu kan ya, Sudut pandang yang lain gitu. sudut pandang lain. Terus dari situ apa ya, ternyata tapi kayaknya kalau kan aku dari psikologi ya, kalau misal aku ini apa sih namanya, kaitin bahwa proses pengasuhan orang tua sama waktu kecil itu berdampak waktu dewasa tuh bener banget. Kayak katanya orang tua aku tuh dulu, aku tuh gak suka minum asinya orang tua aku tuh gitu, bentar. Nah, Berapa tahun kalau boleh tahu? coba berapa ya? Ini agak satu tahun pun Ilmunya satu. kayaknya enggak lama gitu. Paling dikit tuh aku di antara kakak aku, adik aku gitu. Nah, katanya tuh aku dulu sukanya minumnya susu yang kayak susu tapi nggak mau yang murah. Katanya harus yang kayak bebel aku ini dulu mahal ya. Kayak gitu, kalau nggak gitu aku nangis gitu. Dan biasanya aku tuh paling sering nangis kalau malam kayak gitu. Mungkin dari situ kayak ASI itu aku sudah minumnya dikit. Nah, hampir mengurangi kelekatan aku nggak sih Bu? Kayak kelekatan aku sama ibu aku gitu loh. Kayak kan gara-gara aku minumnya ASI dikit ya. Aku pernah dengar saya kalau misal ASInya dikit itu kelekatan sama ibunya tuh emang kurang gitu. Tapi alhamdulillah aku ngerasa masih kadang masih disayang. Aku bukan benci banget, bukan. Aku nggak mau benci mereka gitu kan. Karena ya orang tua pastinya sayang kan, kata ibu lagi kayak apa sih namanya, sayang sama kita, cuma kita mungkin ngertinya itu cara yang salah sama kita. Terus kita kan sekarang hidup di zaman maya banget, kayak apa, Gen Z ya, Zamannya udah beda ya. udah beda, media sosial di mana-mana kayak. Terus aku juga mungkin jadi dewasa, kadang aku ngelihat ini YouTube kayak parenting gitu kan. Nah, aku ngerasa kayak seneng banget, kayak bukan seneng sih, kayak mendapat ilmu baru. Oh, ternyata tuh anakku dari sini kayak gini. Ini kan buat aku nanti ke depannya, sama kayak aku mungkin flashback, oh orang tua aku kayak gini ya, berarti gini ya gitu. Kayak gitu. Dari situ boleh nafas sebentar ya. Boleh silakan. Ini banget. Terus dari situ kayak aku masih sayang sama orang tuaku. Tapi aku kadang kayak ngerasa gagal. Aku belum bisa banggain mereka. Kayak tadi di awal aku disuruh beasiswa kan. Sampai sekarang aku belum dapat beasiswa itu. Aku pernah ikut kayak volunteer beasiswa itu, aku gagal.
Dan menurut aku volunteer yang dulu itu kan udah sampai tahap 2 ya. Menurut aku tahap 2 itu udah sampai ya walaupun nggak seberapa tapi kayak wah aku udah mencoba, berarti aku diterima. Itu aku menurut aku yang ya aku apresiasi lah gitu kan. Terus ternyata tuh di balik itu tuh orang tua tuh pernah bilang ke aku, orang kemarin volunteernya sampai Labuan Bajo ngapain gitu, cewek apa sih namanya, pergi jauh-jauh kayak gitu kan, nggak sama mahram ya, nggak sama suaminya kayak gitu kan. Ya aku bilang orang aku pengen orang Labuan Bajo kan bagus ya gitu. Mungkin dari situ aku bilang kayak kenapa sih ngaitin gitu kan, ini gara-gara ridhonya ya kayak gitu. Ini ibu gak ngeridoin mah jadinya kayak gini, kayak aku bilang kayak gitu kan. Kan di situ ya kalau misal aku pun kesana juga belum tentu aku bisa gak ya di sana kayak gitu. Aku mungkin lebih ke kalau bisa aku harus banggain orang tua aku sih sebelum aku nantinya mungkin berkeluarga atau sebelumnya aku kayak meninggal kayak gitu kan. Aku harus ada capaian nih, aku sama orang tua aku tuh ada kemajuan lah, kayak aku bantu mereka karena mereka tuh udah ngebimbing aku dari kecil, kayak ngebiayain aku sampai kuliah kayak gini tuh. Menurut aku hal yang kayak orang tua hebat sih, orang tua aku gak sama anak tuh bisa kayak aku kayak gitu diperjuangin orang tua kayak gitu. Dan kadang kalau misal apa sih namanya kayak aku ngelihat diri aku kayak ya aku diperjuangin ya dari kecil sampai dewasa, sampai aku dikasih uang itu menurut aku juga nggak banyak, nggak dikit gitu kan. Terus ngebandingin sama orang lain, oh iya orang lain yang nggak bisa kuliah kayak gimana ya mereka gitu kan. Terus di situ Oke, jadi tadi apakah ada yang ingin disampaikan lagi atau bagaimana? Mungkin aku udah ngerasa lega ya Bu, tadi kan aku udah ngerasa lega. Aku berterima kasih deh sama Ibu, makasih ya. Udah dengerin ceritaku. Menurut aku itu ya Allah, aku udah dengerin tuh, menurut aku udah hal yang baik kayak gitu. Mungkin aku lebih kayak mau nyimpulin kayak dari sesi ini kayak aku ngerasa aku berarti harus lebih tadi kayak aku membangun hubungan aku sama orang tua aku lebih baik melalui komunikasi, terima kayak apa sih namanya, aku harusnya gimana ya, kayak mungkin aku lebih sabar, orang tua aku juga lebih sabar, dan aku harus bermindset bahwa orang tua aku tuh sayang banget sama aku, biar ya karena dari itu biasanya kalau misal kita mindsetnya itu bagus ya emang nanti kita jalannya itu bagus kayak gitu kan. Terus habis itu kalau misal pasangan itu di luar kendali aku, menurut aku ya kalau memang dia udah ngerasa emang aku harus kerja yang baik, mungkin itu emang pengennya dia, menurut aku itu juga baik karena aku kan anak pondok juga nggak baik dan nggak baik kalau misal sama kayak gitu. Terus di situ kalau semisal aku harus membuat orang tua aku bangga sama aku, mungkin aku bisa memimpikan ya Bu, tapi aku nggak boleh memaksakan diri aku, karena kalau aku memaksakan nantinya nggak baik buat diri aku, malah nggak seperti itu gitu. Aku mungkin berusaha, tapi kalau memang belum sampai hasilnya, mungkin aku coba terus gitu sampai semoga aku dapat dukungan dari mereka juga gitu. Dan aku senang banget karena sesi ini bisa dapat hal-hal baru dari Ibu gitu. Didengerin tuh menurut aku hal yang lebih kayak Masya Allah, alhamdulillah dari yang dengerin aku kayak gitu. Karena cerita sama Tuhan sama manusia tuh beda. Karena aku manusia sosial, butuh didengar, butuh direspon ya. Tapi kalau misal Allah kan responnya belum tentu saat itu, cuma bisa ngegain hati aku. Mungkin responnya waktu kayak ternyata di kehidupan selanjutnya jadi responnya aku dimudahin sama Allah, itu kan bentuk responnya Allah. Tapi bentuk respon manusia kan bisa kayak ngegain,
kayak aku bisa ngelihat kayak langsung didengerin kok ternyata dia ngedengerin aku ya kayak gitu kan baik banget gitu. Terus ya, kenapa? Iya, jadi tadi ya aku juga mau berpesan sama kamu apa ya, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Jadi apapun yang udah kamu lakuin, kamu udah hebat selama ini. Makasih Bu. Juga jangan terlalu apa ya, terlalu menekan diri kamu harus bisa gitu. Kamu udah berusaha pun itu udah bagus gitu ya, udah bagus. Jadi kamu harus apresiasi diri kamu sendiri. Jadi kalau memang kamu perlu bantuan, jangan dipendam sendiri. Kamu nggak apa-apa minta bantuan ke orang lain atau teman dekat kamu. Mungkin mereka juga kayak nggak tahu kalau kamu nggak cerita ya kan. Mereka juga mungkin bakal senang kalau kamu bisa cerita ke mereka. Mungkin mereka bisa kayak nemenin kamu, terus nemenin kamu ya. Terus bisa mengatasi masalahmu sama-sama, jadi kamu gak merasa sendiri. Ya pokoknya kamu tadi jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri, jadi kayak mengapresiasi diri kamu gitu, membangun relasi dengan yang baik dengan orang-orang sekitar kamu gitu, berpikiran positif. Jadi yang apa ya, biar kamu tidak merasa sendiri dan terlalu larut dalam kesedihan. Oke, makasih ya Ibu. Mungkin udah waktunya kayak aku harus pulang karena aku habis ini ada urusan kegiatan lain. Dan aku udah ngajak belum nih kali ini. Makasih ya. Oh iya Bu, mungkin aku bisa ini ya lebih kayak nggak bukan trauma, lebih kayak kalau ke teman-teman itu mau cerita mungkin hal dikit ya kayak gitu, mungkin bisa jadi teman aku juga oh ternyata aku direspon baik kan aku belum mencoba ya mencoba. Terus mungkin aku lebih kayak aware buat cerita lah ke menurut aku mungkin akan punya teman-teman dan nggak semuanya teman itu kan teman dekat, mungkin aku bisa ngambil teman dekat deh buat aku cerita. Terus dari situ apa ya namanya, mungkin bukan buat cerita doang sih, kayak misal aku nggak mau cerita, aku ngajak-ngajak jalan-jalan deh, ngajak aku kayak makan es krim atau beli coklat, itu kayak ngelegain kadang ya, kayak minta kalau nggak cerita tapi setidaknya ngelegain. Dan mungkin kalau misal di jalan kayak gitu, di jalan kayak lagi motoran gitu, kadang aku suka cerita. Aku suka sih sekarang kayak lebih kan aku tuh punya teman pondok tuh, kayak aku kadang ngajakin dia keluar yuk cari apa gitu deh makan, karena ya hidup berdana tuh buat aku tuh kayak ya Allah manggain hari-hariku gitu Ibu. Ya aku kayaknya alhamdulillah udah ngerasa terbuka pikiranku sih Ibu, udah terbuka banget malahan. Jadi itu tadi ya, jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri ya, tetap ini apresiasi diri kamu sendiri. Apapun yang udah kamu lakuin itu udah yang terbaik, kamu udah berusaha. Apapun hasilnya nanti serahkan pada yang kuasa. Ya sangat banget ya, sangat betul. Iya, tadi juga sekali-kali boleh kali self reward gitu ya, jadi refreshing biar nggak terlalu fokus sama. Kamu juga pasti ini ya, kuliah pusing gitu, capek tugas-tugas, belum lagi masalah pondok, ya benar sekali, kayak masalah pondok, tugas, tentang pondok itu tugas, dan enggak itu doang, kayak organisasi mungkin kayak kayak ada yang hilang-hilangan gitu ya Bu. Ya tapi bisa lah di handle. Kalau aku kayak ngerasa, aku kadang ngerasa aku ini belum harus kayak ditangani profesional, karena aku masih bisa nanganin diri aku sendiri, dan nggak kalau misal aku udah sampai cemas kayak gemeteran atau aku nggak bisa tidur atau apa, itu mungkin aku bakal bantuan psikolog ya. Kalau misal kayak ini aku mungkin ini kayak cerita teman-teman kayak refreshing gitu. Karena itu juga masih ringan beban aku, walaupun nanti capek fisik, tapi nggak apa-apa, capek fisik habis itu mandi tidur gitu. Padahal pilihnya banyak. Tapi jangan lupa istirahat juga. Ya, itu siap.
Ya, jadi itu tadi ya. Ya, semoga sesi konseling ini bermanfaat bagi Kak Farah. Semoga bisa hubungannya dengan keluarganya lebih baik. Amin. Urusannya lancar. Ya. Amin. Semoga sehat jasmani dan rohani ya. Tapi jangan self diagnosis ya Kak. Oh, enggak. Ya, pokoknya kalau ngerasa apa-apa tuh coba cerita ke teman terdekat. Nanti kalau kamu ngerasa udah nggak kuat, semoga enggak ya, coba cari bantuan dari profesional, jangan self diagnose. Tapi semoga tidak ada apa-apa lagi, semoga hidupnya berjalan dengan lancar, semua urusannya juga berjalan lancar. Terima kasih ya Ibu, kayak aku udah merasa terbantu banget atas bantuan aku atas sesi konseling ini. Gimana perasaan kamu? Senang banget dong, lega sih, kayak seneng, lega, terus kayak Bisa cerita? bisa cerita. Terus akhirnya aku mau ngerjain kegiatan lain tuh ya mungkin akan enjoy ya, nggak kepikiran hal itu seperti itu. Ya. Oh, izin pulang. Oke. Sama-sama, terima kasih kembali. Oke. Iya.